Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Sinta Milenia di program One on One spesial Ramadan. Hari ini Sinta tidak sendiri, saya sudah bersama Ustadz Zaki Mirza. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang terkait bulan Ramadan. Amalan selain puasa. Selain puasa, apa yang bisa kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Harus kita persiapkan dari 2 bulan sebelumnya tuh. Dari bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Yeah. Maka ada doa yang selalu kita baca terhitung dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Yang artinya, ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab. Bukan cuma di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Dan ini yang paling mahal, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Nah, perbanyak baca doa ini. Dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, sampai masuk ke bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang harus kita perbanyak terhitung dari bulan Rajab tadi ya. Rasulullah beliau menyampaikan yang pertama, silman qata'aka, sambung silaturahim dengan siapapun yang selama ini terputus. Jadi jangan kita menganggap bahwa nyambung silaturahim, saling minta maaf dan memaafkan itu hanya di bulan Idul Fitri atau bulan Syawal. Justru terbalik, masuk bulan Ramadan itu harus dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih. Jadi sambunglah silaturahim dengan siapapun. Ketika masuk bulan Ramadan, hati kita sudah betul-betul siap menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua, waqtiman haramak. Bahkan terhitung dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, kita disunahkan untuk baik dengan siapapun. Termasuk orang-orang yang selama ini kita anggap pelit. Kan baik sama orang baik biasa. Tapi baik sama orang pelit ini yang luar biasa. Itu keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan yang ketiga, amalannya adalah wa'fu amman zalamak. Mulai bulan Rajab, Sya'ban, sampai Ramadan, belajar memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Belajar tidak lagi kita balas dendam atau dendam kesumat, na'udzubillah. Maafkan saja siapa yang pernah menzolimi kita, menyakiti, bahkan mengecewakan gitu. Jadi tadi yang pertama, sebelum bulan Ramadan kita sudah menyiapkan dari 2 bulan sebelumnya, dari Rajab, Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan. Kemudian kita juga harus menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang suci, lapang, bersih gitu ya Ustadz. Nah, ini tidak jauh-jauh dari bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, kadangkala kita lupa dan tidak memiliki waktu, mungkin ada yang bekerja ataupun mengerjakan tugas untuk meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Apakah bisa kita bersolat tarawih sendiri di rumah atau dan bagaimana mungkin pahalanya, amalannya seperti apa Ustaz? Sholat tarawih itu secara hukum dalam kajian fikih hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang betul-betul disarankan. Karena sunnah, jadi siapapun umat Islam yang tidak melakukan ibadah itu, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kan sayang. Karena sholat tarawih itu kan adanya cuma di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain gitu ya. Maka dari itu sebenarnya bagaimana kalau sholat sendiri di rumah, nggak berjamaah, boleh-boleh saja. Tapi kan pahala dilipat gandakannya itu yang kita lewatin. Sayang loh, belum tentu bulan Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Masih ada umur. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Man qama Ramadana, barang siapa yang melakukan sholat tarawih sepanjang bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan rasa ikhlas, tidak mengharap apapun, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya bahkan yang terdahulu. Cuman ada perbedaan pendapat nih para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang yang tarawihnya tidak putus dengan iman dan ikhlas, yang diampuni hanya dosa-dosa kecilnya saja. Sedangkan dosa besarnya itu tetap harus dengan taubatan nasuha.
kalau membahas tadi soal dosa kecil dan dosa besar, bagaimana kalau misalkan itu dijelaskan, dijabarkan? Dosa kecil itu seperti apa, Ustadz? Dosa besar juga seperti apa? Ya, dosa kecil ya ghibah, fitnah gitu ya. Kalau dosa besar itu ya membunuh orang, kemudian zina gitu kan, dan lain sebagainya. Semua dosa kan masih diampuni sama Allah. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni cuma musyrik, menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Jadi perbedaan pendapat ini harus jadi penyemangat buat kita nih. Mau yang dihapus dosa kecil, dosa besar, yang penting udah kan tadi tuh kunciannya iman dan ikhlas. Kalau sudah iman dan ikhlas, maka Allah janjikan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosanya diampuni. Gitu. Selanjutnya kadang kita juga lupa atau mungkin kita sahur mepet waktu imsak dan mepet waktu subuh gitu ya. Itu bagaimana untuk puasanya? Apakah masih diterima atau mungkin ada perbedaan pahalanya, Ustaz? Iya. Sahur ini kan hukumnya juga sunnah ya. Sunnah itu ketika dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Nggak ada hukuman apa-apa. Tapi ada satu kesempatan mendapatkan berkah yang jadi hilang. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, tasaharu inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian. Makan sahurlah, jangan sampai ketinggalan. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah itu yang nggak didapetin sama orang yang nggak sahur. Secara hukum sah saja kalau dia nggak sahur, tapi kehilangan berkahnya. Hanya saja kehilangan berkah di bulan Ramadan itu ya. Itu dia. Nah, ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan, ya. Ini kadang kita berburu takjil nih, Ustadz. Berburu takjil, mencari takjil. Nah, kadangkala keterlibatan teman-teman kita yang non-muslim membagikan takjil dan memberikan takjil, itu kalau dari pandangan Islam seperti apa, Ustadz? Kalau saya melihat ini bukan konflik ya, malah seru-seru aja gitu loh. Ya jadi dinamika di bulan Ramadan, paling enggak ada postingan-postingan di TikTok yang menghibur kita gitu kan. Para nonis, saudara-saudara kita dari habis asar mereka udah pakai kerudung, udah pakai peci, bahkan sarungan, pakai baju koko ya. Sampai orang bingung ini sebenarnya muslim apa bukan gitu kan. Tapi kan nggak ada yang sakit hati. Kita orang muslim malah seneng, bangga gitu loh. Secara saudara kita yang muslim kan jadi terangkat juga ekonominya. Ya kasihan sih kita yang muslim gitu ya. Karena kan kita nih baru ngor takjilnya 5:30 lah ya. Mereka jam 4 udah ready. Mereka jam 4. Jam 4 sudah di lokasi. Udah di lokasi. Makanya ya kasihan kita. Kadang kebagian sisa. Kadang kebagian risol yang pinggangnya patah-patah gitu. Wortelnya pada mejret. Nah, gitu. Yang bagus-bagus sudah diamankan. Betul. Tapi ya kita happy aja gitu. Karena ya inilah Islam. This is the real Islam. Bisa dinikmati kebahagiaan buka puasa dan takjil oleh siapapun gitu. Kebersamaannya itu ya, Ustadz. Kebersamaan. Nih kalau dari Ustadz, apakah ada kiat atau tips nih agar kita bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan? Beribadah dalam keadaan perut yang normal tuh udah biasa ya. Yang repot ini kan apalagi hari pertama, hari kedua, 5 hari pertama lah. Aduh ibadah itu Masya Allah jam 1, jam 2 itu kan lagi parah-parahnya. Panas-panasnya. Lagi panas-panasnya, lagi lapar-laparnya. Tapi disitulah keimanan seorang hamba Allah itu diuji. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya tidak lain sabar. Ya sabar dengan di siang hari daya halu kita yang semakin meningkat gitu ya. Kita ngelihat kecoa kok kayak korma gitu kan. Terus ngelihat gas 3 kilo, wah melon nih gitu. Jadi ya sabar. Kalau nggak dengan sabar apalagi. Maka tadi imanan wahtisaban. Selain iman juga harus ikhlas. Ikhlas dengan perut yang lapar. Ikhlas dengan godaan-godaan WhatsApp di grup kan suka aneh-aneh tuh kan. Iya, dikirimin video esteller. Masya Allah, jam 1 dikirimin bakwan tebelah kan. Jadi sabar, insya Allah nanti jangankan gitu ya. Kita kan puasa ada proses detoksifikasi, mulut kita jadi bau. Nah kan sudah disampaikan Rasulullah itu akan diganti nanti dengan wangi kasturi di surga. Gitu. Masya Allah.
Baik nih, Ustadz. Nah ini di tengah ramainya hashtag kabur aja dulu nih Ustadz. Nah, anak muda Indonesia ini banyak sekali yang ingin kabur ke luar negeri, ingin mencari kehidupan yang lebih baik gitu, karena mereka mungkin merasa kecewa dengan kondisi bangsa yang saat ini ya Ustadz ya. Dan itu tidak sedikit dan banyak juga yang mengatakan kok tidak ada jiwa nasionalismenya gitu. Nah kalau dari pandangan Islam, hal seperti ini, fenomena seperti ini tuh bagaimana Ustaz? Iman itu kan gak hanya diukur dari kualitas sholatnya seseorang ya. Dari sedekah, dari puasa. Bahkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah, beliau bersabda, hubbul watan minal iman. Ternyata mencintai negara, mencintai bangsa, nasionalisme itu bagian dari iman. Bahkan dalam salah satu ajaran dalam agama kita adalah ati'ullaha, taatlah terhadap hukum Allah. Wa ati'ur rasul, ikuti sunnah baginda Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan taatlah terhadap peraturan, hukum dan undang-undang di negara yang berlaku. Jadi intinya jangan sampai hashtag apa tadi? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu, tapi yang udah-udah sih kabur pada balik lagi gitu kan. Karena ternyata biaya hidup di luar tuh lebih mahal dari Indonesia. Lebih enakan di Indonesia. Lebih enak di Indonesia, betul. Ya saya kan beberapa kali bukan lama ya pernah syuting di beberapa negara. Paling nikmat ya udah di Indonesia. Di Indonesia. Jadi saya rasa cuman ini ya anak-anak milenial, Gen Z yang lagi emosi gitu loh. Hanya bentuk kekecewaan kepada negara gitu ya. Itu hal yang wajar. Tapi intinya kita tetap darah daging kita ini Indonesia sampai kapanpun. Betul. Gitu. Kalau dari pandangan Islam Ustadz, cinta tanah air itu seperti apa? Cinta tanah air itu menandakan bahwa ya bagian dari kewajiban kita. Jangan sampai justru kita bangga dengan negara lain, tapi di sisi lain kita mengaku, kita muslim, beriman, padahal warga negara kita kan Indonesia gitu loh. Kalaupun dia pergi ke luar negeri kan bukan warga negara di sana, kecuali memang yang sudah pindah ke warga negaraan ya, itu karena satu hal dan sebagainya. Selama tercatat di KTP, paspor warga negara kita Indonesia, maka Pancasila ada di dadaku kan gitu. Garuda ada di dadaku. Oh iya, Garuda ya. Garuda dan Pancasila pastinya. Kalau cuma Garudanya tanpa Pancasila ntar repot. Kenapa? Karena dalam Pancasila itu kan betul-betul syarat dengan nilai-nilai akhlak, leluhur kita dan lain sebagainya gitu. Baik. Nah, di momen Ramadan ini tak pernah lepas ya dari keterlibatan semua elemen. Tadi kan saya juga sudah sebutkan, kita kan di Indonesia juga banyak sekali etnis, budaya, beragam bahasa, agama dan lain sebagainya Ustadznya. Namun bagaimana ya nilai-nilai itu harus kita rawat agar bisa bertahan di masyarakat yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini emang multikultur ya. Iya, betul. Sangat-sangat kompleks gitu, dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulaunya Masya Allah, berapa ribu bahasa, tradisi, budaya. Kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita disatukan dengan Pancasila. Kita disatukan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya. Nah ini berarti bahwa memang kita sebagai warga negara Indonesia ya tetap harus berdiri tegak di bumi Indonesia apapun yang terjadi. Pahlawan milenial itu bukan mengangkat bambu runcing seperti pahlawan kita dulu ya. Tapi paling tidak kita bangga dengan Indonesia. Postingan-postingan kita selalu Indonesia. Pokoknya kita ini Indonesia banget. Indonesia banget. Indonesia banget. Jadi hashtag Indonesia banget. Indonesia banget. Gitu. Oke, nah untuk membangun tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, kemudian berkesejahteraan, jika dilihat dari pandangan Islam, dan anjurannya, apakah bisa dilakukan dan apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan? Sebenarnya nilai-nilai sila Pancasila memang secara sejarah juga itu dirumuskan oleh para kiai-kiai, para ulama besar, semua diambil dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Nah, itu ada di dalam Inna Salata Tanha 'anil Fahsya'i wal Munkar. Ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana Allah menciptakan kita beda-beda suku, beda-beda bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tujuannya satu, kata Allah, lita'arafu, untuk saling belajar dan memahami, mengerti, bukan untuk saling menyakiti dan menzolimi. Jadi saya rasa ya konsep Islam is the best, dan nasionalisme juga bagian dari konsep Islam. Jadi banggalah kita sebagai Muslim, karena ternyata nilai-nilai Pancasila berikut dengan butir-butirnya itu diambil semua dari Al-Quran. Gitu. Oke. Pertanyaan penutup, Ustadz. Kriteria manusia yang bertakwa dan tangguh dalam Islam untuk masa depan Indonesia 2045 itu seperti apa? Baik, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu di antara ciri-cirinya adalah dia yang hidupnya paling bermanfaat. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Di antara kalian yang terbaik itu yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau kita mau jadi warga negara Indonesia dan Muslim sejati, ya hiduplah dengan penuh manfaat gitu loh. Punya sosmed, ya jadilah itu bermanfaat. Posting di feed, Instastory, hal-hal yang menginspirasi. Hal-hal yang positif. Betul, yang positif. Jangan justru jadi netizen yang minal kepoin, wal julitin, wal nyinyirin. Kan sayang kalau kayak gitu ya. Jadi semangat terus, karena saya yakin kita yang muda ini justru yang harus berkiprah dalam mengukir sejarah bangsa. Baik. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ustaz di perbincangan hari ini, seru ya. Dan sahabat Kompas TV, terima kasih sudah menonton One on One spesial Ramadan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.